Selamat siang Bu Fiesta, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas F TPAI akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul Analisis Kondisi Ekonomi Makro terhadap Perkembangan Pasar Modal Indonesia periode 2023 sampai 2025. Pada perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di sini ada grafik. Nah, di sini ekonomi Indonesia itu bertumbuh stabil sekitar 5% selama tahun 2023 sampai tahun 2025. Dari sekitar 5% pada tahun 2023 itu menjadi 5,11% pada tahun 2025. Pertumbuhan ini itu didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Sektor transportasi, perdagangan, jasa, dan industri pengolahan itu menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Next. Nah, di sini ada inflasi dan suku bunga. Pada grafik itu menunjukkan inflasi di Indonesia itu relatif terkendali di kisaran 2-3%, setelah sempat meningkat pada awal 2023, yang mengakibatkan kenaikan harga energi dan pangan. Nah, Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga hingga sekitar 6% pada tahun 2023 sampai tahun 2024. Ini tuh untuk mengendalikan inflasi, lalu mulai menurunkannya pada tahun 2025 guna mendorong kredit, investasi, dan pasar modal. Next. Lalu ada analisis sektor potensial. Sektor perbankan memiliki prospek terbaik karena didukung pertumbuhan kredit dan aktivitas ekonomi yang stabil. Selain itu, sektor konsumsi, energi dan komoditas, teknologi dan telekomunikasi, serta infrastruktur dan properti yang memiliki peluang pertumbuhan yang baik. Next. Lalu ada analisis resiko investasi. Resiko investasi ini dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan kondisi ekonomi global. Dan inflasi tinggi dapat menurunkan daya beli dan laba perusahaan. Lalu kenaikan suku bunga dapat mengurangi minat investasi saham. Dan pelemahan rupiah meningkatkan gaya impor dan resiko arus keluar modal asing. Lalu faktor global seperti konflik geopolitik dan pelambatan ekonomi meningkatkan volatilitas pasar. Jadi investor jika memiliki analisis resiko ini, investor perlu memperhatikan kondisi ekonomi domestik dan global sebelum berinvestasi. Lalu ada rekomendasi alokasi investasi. Sektor yang direkomendasikan seperti perbankan, consumer goods, teknologi, telekomunikasi, energi, dan komoditas. Sektor yang perlu diwaspadai seperti properti, konstruksi, otomotif, industri yang bergantung pada bahan baku impor. Next. Alasan pemilihan sektor. Sektor perbankan menunjukkan pertumbuhan laba bersih yang besar, peningkatan kredit, serta stabilitas ekonomi Indonesia yang memicu tingginya kebutuhan transaksi keuangan. Perkembangan teknologi seperti mobile banking, QRIS, dan device membuat operasional sektor ini semakin berkembang dan efisiensi. Didukung penuh oleh kebijakan ekonomi dan digitalisasi dari pemerintahan OJK dan Bank Indonesia menjadikan salah satu sektor paling prospektif di pasar modal Indonesia. Next. Gambaran keseluruhan umum industri dalam sektor perbankan. Jadi di sini tuh ada grafik yang menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan itu melalui mobile banking, internet banking, KRIS, dan BIVES itu meningkat efisien terhadap operasional dan pendapatan bank. Dukungan regulator serta meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital itu menjadikan industri perbankan itu tetap prospektif di era sekarang. Next. Untuk perbandingan antar industrinya, di sini ada perbankan dan asuransi. Untuk bagian life cycle, perbankan ini berada pada tahap maturity menuju stabil, dan asuransi berada pada tahap growth menuju maturity. Untuk input dan outputnya, perbankan memiliki input utama berupa dana masyarakat seperti tabungan, giro dan deposit, yang kemudian diolah menjadi output berupa kredit, layanan transaksi, dan produk keuangan lainnya. Untuk asuransi itu memiliki output utama berupa premi yang dibayarkan nasabah, kemudian diolah menjadi output berupa perlindungan risiko dan pembayaran klaim saat terjadi kerugian. Untuk five force-nya, perbankan memiliki persaingan tinggi antar bank dan bank digital, tetapi ancaman pendatang barunya itu cukup rendah karena membutuhkan modal besar dan regulasi yang ketat. Untuk asuransi persaingannya juga tinggi, namun pendatang barunya itu juga sulit masuk karena membutuhkan modal yang juga besar, keahlian manajemen risiko dan izin yang ketat. Untuk risikonya, perbankan menghadapi risiko suku bunga, kredit bermasalah, persaingan vintage, dan keamanan cyber akibat digitalisasi layanan. Dan untuk asuransi menghadapi risiko tinggi klaim, inflasi, gagal bayar, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Nah, untuk rekomendasi industri terbaiknya, di sini ada industri perbankan. Ini direkomendasikan sebagai industri terbaik dalam sektor finansial karena masih berada pada tahap growth menuju maturity dan didukung oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan masyarakat serta dunia usaha. Untuk industri asuransi, itu memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik karena tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih relatif rendah dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan keuangan itu terus meningkat. Lalu ada likuiditas atau pendanaan. BRI memiliki LDR naik 84,73% menjadi 91,96%. Saham meningkat dan menunjukkan penghimpunan dana semakin baik meski likuiditas lebih ketat. Lalu ada BCA, DPK naik 1.102 triliun atau kurang lebih 1.200 triliun, menunjukkan likuiditas kuat dan kepercayaan nasabah tinggi. Lalu ada Bank Mandiri, DPK terbesar naik 1.576 triliun atau kurang lebih 1.670 triliun, mendukung ekspansi kredit yang lebih besar. Next. Selanjutnya ada analisis efisiensi atau aktivitas. Metode pengukurannya itu menggunakan rasio BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Makin rendah nilai BOPO-nya, maka bank makin efisien. BRI memiliki BOPO terendah sebesar 30,62% pada tahun 2025, paling efisien dalam mengelola biaya operasional. BCA mencatat BOPO sebesar 44,80% pada tahun 2025, menunjukkan tingkat efisiensi operasional yang baik dan stabil. Lalu yang terakhir ada Bank Mandiri, memiliki BOPO sebesar 56,46% pada tahun 2025, mengalami perbaikan atau penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 60,23%. Next. Rekomendasi, jadi BBCA itu direkomendasikan untuk dibeli karena didukung oleh prospek positif industri perbankan di Indonesia, kinerja keuangan yang kuat dan stabil, kualitas aset yang baik, serta kemampuan menciptakan nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham melalui EVA dan MVA, yang meskipun memiliki valuasi yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya, hal tersebut itu mencerminkan kepercayaan investor terhadap kualitas bisnis dan prospek pertumbuhan perusahaan. Dengan fundamental yang solid, profitabilitas yang konsisten, serta posisi kompetitif yang unggul, BBCA itu menjadi pilihan investasi yang menarik untuk jangka panjang. Next. Ini ada grafik harga saham. Jadi pada grafik ini menunjukkan BBCA itu trennya itu menurun atau downtrend selama periode pengamatan. Harga saham yang sebelumnya itu berada di kisaran 8.500 per saham, terus mengalami penurunan hingga mendekati 5.000 per saham pada Juni tahun 2026. Pola pergerakan harga ini itu membentuk lower high dan lower low yang menunjukkan dominasi tekanan jual di pasar. Dari sisi volume perdagangan,
perdagangan peningkatan dan volume pada saat harga turun, itu mengidentifikasi itu adanya aktivitas jual yang cukup besar dari investor. Selanjutnya ada metode analisis teknikal. Pada metode ini kami memilih 2 metode yaitu support dan resisten dan moving average. Support dan resisten digunakan untuk menentukan area beli dan jual, sedangkan moving average digunakan untuk mengidentifikasi arah tren harga saham BBCA, BBRI, dan BMRI. Next. Untuk analisis tren, BRI menunjukkan peningkatan LDR dan CASA yang mencerminkan pertumbuhan kredit dan dana murah yang baik. BCA mencatat pertumbuhan DPK yang konsisten sehingga memiliki likuiditas yang kuat. Bank Mandiri memiliki DPK terbesar, menunjukkan kemampuan pendanaan yang sangat kuat untuk mendukung ekspansi kredit. Next. Lalu ada support dan resisten efisiensi operasional. Yaitu pupuk digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank. Semakin rendah pupuk, semakin efisien kinerja bank. Lalu BRI pupuk rendah yaitu 30,62% di 2025 yang paling efisien. Lalu BCA pupuk 44,80% di 2025 efisien dan stabil. Lalu Bank Mandiri pupuk 56,46% 2025 membaik dibanding tahun sebelumnya. Next. Lalu ada moving average atau metode lain, yaitu ada kenaikan harga BBCA umumnya diikuti peningkatan volume perdagangan, lalu volume tinggi mendukung validitas tren naik dan mengurangi risiko false breakout. Lalu saat harga turun volume relatif stabil sehingga lebih mencerminkan koreksi jangka pendek. Lalu ada likuiditas BBCA yang tinggi membuat analisis teknikal lebih reliable. Next. Lalu ada volume dan konfirmasi sinyal, yaitu ada kenaikan harga BBCA didukung volume perdagangan yang tinggi, penurunan harga tidak disertai lonjakan volume yang besar. Lalu volume dapat digunakan untuk mengonfirmasi arah pergerakan harga. Lalu ada likuiditas tinggi membuat analisis teknikal lebih akurat. Next. Trending plan-nya yang direkomendasikan yaitu ada buy saham sektor perbankan karena menunjukkan tren positif dan didukung fundamental yang kuat. Area entry-nya itu dibeli pada saat area support atau saat terjadi breakout resisten dengan volume yang meningkat. Target harga teknikal itu di resistance terdekat dengan potensi kenaikan lanjutan apabila resisten berhasil ditembus. Stop loss itu dijual jika harga menembus area support utama. Risiko utamanya di sini ada volatilitas pasar, perubahan suku bunga, kondisi ekonomi, dan faktor eksternal yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Hubungan simpulan dan rekomendasi akhir, sektor perbankan masih memiliki prospek investasi yang menarik, didukung oleh pertumbuhan ekonomi, digitalisasi layanan keuangan, dan fundamental perusahaan yang sangat kuat. Saham perbankan direkomendasikan untuk investasi jangka menengah hingga jangka panjang. Investor juga disarankan membeli pada area support atau saat breakout dengan tetap menerapkan manajemen risiko, serta faktor psikologi seperti FOMO, overconfidence, dan panic selling perlu dikendalikan agar keputusan investasi tetap rasional. Dan berikut adalah merupakan daftar referensi kelompok kami. Dan sekian dari presentasi kami pada siang hari ini. Terima kasih.